Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini kita akan mereview slider dari Daytona yang udah saya pakai ya guys. Di video sebelumnya saya udah buat perbandingan juga ya, perbedaan dari slider Daytona terus sama merek Fenrir dan standaran ya guys. Dimana pada saat ganti kemarin saya terkagum-kagum dengan slider dari Daytona ini. Karena slidernya itu dia ngepas banget di rumah rollernya kayak gini ya. Nah, setelah dipakai pun hasilnya enak ya guys. Suara berisik dari area CVT-nya itu hilang ya. Yang sebelumnya itu agak berisik dikarenakan slidernya yang udah jauh gapnya ya. Terus ditambah rumah rollernya yang juga udah melengkung seperti ini. Ini dikirain emang dari sininya juga nih yang pengaruh nih, melengkung. Setelah ganti merek Daytona, pada saat berangkat kerja dipakai itu suaranya hilang ya guys. Dipakai PP Depok Kelapa Gading dan sebaliknya itu masih enak. Namun tiba-tiba muncul suara berisik lagi di area CVT yang menimbulkan tanda tanya besar lagi. Ini sebenarnya bunyi berisik di area mana sih? Masa iya dari slider? Padahal untuk slider baru aja diganti, nggak nyampe 100 kilo, tapi masa iya sih udah berisik lagi? Karena penasaran, akhirnya saya bongkar lagi nih motor. Sekalian ngecek komponen-komponen yang lain dan ternyata sangat mengejutkan sekali ya guys. Ini bener-bener aduh bikin kepala saya pusing banget. Setelah saya cek hasilnya seperti ini. Itu pada saat hari pertama ya. Ini karena udah kepalang pakai slider baru, saya belum beli slider baru. Kondisi slidernya udah seperti ini. Nggak kencang sama sekali, oblak lagi guys di sini. Padahal ini tutup rumah rollernya masih sangat baru ya, masih baru banget tuh, lihat masih klimis seperti ini ya. Beda dengan rumah roller yang ini nih, yang sebelumnya, yang emang udah lama dipakai dan kondisi juga udah rusak parah ya. Isi tutup rumah rollernya, dan kalau dipakein di sini pun sama tuh guys, koclak juga ini. Bagaimana ini nih, baru sehari dipakai udah langsung berisik. Oh, kalau ini sih karena ada bekas lem ya, dia seret ini di bekas lem. Nah kalau nggak ada yang lemnya seperti ini guys, itu baru sehari pakai loh guys, bener-bener nyesel. Untungnya nggak beli satu lagi buat X-Rate ya. Kenyataannya seperti ini. Waduh, parah banget. Lebih parah daripada yang KW ini nih, yang bekas saya nih. Yang original bekas ya. Tuh, dia masih seret. Kalau sini udah kendor juga ya. Ini masih agak lumayan. Karena emang pemakaian juga udah lama ya. Oh, ngegapnya juga udah agak lumayan. Kalau ini benar-benar wah, parah banget ya. Dan akhirnya saya pun buat meyakinkan, nyari-nyari video referensi lainnya, ternyata banyak juga yang mengeluhkan pakai slider Daytona ini kualitasnya emang nggak bagus. Ada yang 2 hari pakai udah kendor lagi, ada yang 1 minggu, bermacam-macam. Ternyata emang mungkin dari kualitas bahannya juga nggak terlalu bagus ya. Kalau ini sih oke, cuman di sininya nih dia tuh cepet kendor lagi seperti ini. Akhirnya motor berisik lagi. Tuh kayak gitu saya beli merek Spectre lagi, yang jelas keawetannya ya, dan nggak timbul suara-suara aneh di bagian CVT. Atau pakai merek yang lain, karena kemarin kadung beli karena lagi murah ya.
Malah dapet jong. Nih bagaimana buat kalian yang pakai slider Daytona, apakah ngalamin hal yang sama? Kalau dibilang komponen CVT saya yang bermasalah, saya kira enggak ya, karena tutup rumah loadernya pun dia masih termasuk baru ya. Terus untuk bagian rumah loadernya sendiri, ini rumah loadernya juga masih bagus, karena waktu itu gak terlalu lama juga ya saya ganti si rumah loader ini. Kemudian saya ganti yang 13,8 NMAX yang ini ya, kayak gini nih. Dan buat sementara mungkin akan saya lem dulu ya, sedikit kasih lem pinggiran-pinggirannya biar agak sedikit kencang. Kalau kayak gini parah banget ya, berisiknya ampun, serak di area CVT-nya nih guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.